Selamat pagi rekan semua. Kita namakan vlog ini vlog bangun tidur karena Baim baru bangun tidur. Tapi dari tadi sih jam 5 cuci muka aja. Hari ini Baim lagi ada di Magelang. Dan ya karena ini akhir bulan jadi kita harus liburan. Daripada kita ketemu capek kan. Baim lagi di Magelang dan gila view-nya cakep banget asli. Depan ada Merapi, samping Merbabu, ada Belimbing, ada Menoreh, beramai banget memang. Ntar Baim kasih time lapse ya. Jadi bentar kamu lima semua. Bukan lagi siaran. Silakan ikuti vlog Baim jalan-jalan ke Jawa Tengah pada hari ini sampai mungkin 4 hari ke depan. Sebenarnya waktu itu Baim di Magelang gak lama sih, jadi nggak sempat mampir kemana-mana, dan waktu itu juga udah sempat ke Borobudur. Jadi paling Baim cuman makan soto apa ya, Baim lupa namanya, pokoknya view-nya view Bukit Menoreh, cakep banget kan. Nih, biskuit Malaysia. Kalau yang di sisi timur itu ada gamelan, jadi karena warga di situ masih kenal dengan budaya. Jadi kalau warga itu kalau malam itu sering membunyikan gamelan itu, karena di Nah, jadi dalam Bang Rini pada tahun 2006 Bang Rini masih kosong, jadi belum ada ini. Nah, ini adalah lava beku. Lava beku ini masuknya pada tahun 2010 melewati 2 pintu ini. Ini lava asli. Itu lava asli. Jadi pada tahun 2010 ruangan ini penuh kayak gini. Nah, ini lava ini kalau masih panas itu sifatnya mencair. Jadi kalau sudah dingin itu menjadi batu kayak gini. Gimana? Nah, jadi ini adalah lava beku, Pak. Nah, ini masuknya pada tahun 2010. Kalau pada tahun 2006 dalam bunker ini masih kosong. Nah, jadi dalam bunker ini ada 2 ruangan. Nah, ini adalah kamar mandinya. Jadi mohon maaf, jadi ada satu ruangan itu diperkirakan dalam kamar mandi itu. Nah, itu diperkirakan itu karena itu ada airnya, mungkin dikira airnya itu dingin, tapi ternyata airnya itu mendidih. Dan yang satu itu ditemukan di dekat pintu keluar ini seperti pagar. Nah, kalau yang ruangan di sebelah kanan itu adalah dulunya untuk meningkatkan oksigen dan sudah oksigen. Dan di situ ada penunggunya, penunggunya itu di atas itu relawan. Oh. Halo semuanya, balik lagi bersama Baim. Setelah kemarin Baim dari Magelang, sekarang Baim udah berada di Jogja, lagi berada di bunker Kaliadem. Dan sebenarnya belakang Baim ini kalau cerah Gunung Merapi, tapi lagi mendung jadi rak kelihatan. Kak ketok. Oke, tadi kita udah ke rumahnya Mbah Marijan, terus ke bunker Kaliadem, cerita tadi. Kata ketika bencana itu penanganannya itu emang harus ya cepet gitu ya, nggak bisa terlambat karena berurusan sama nyawa manusia kali ya, kasihan loh. Ya udah, Baim melanjutkan perjalanan dulu, ikutin terus vlog Baim. HP pasti lebih jelas. Iya, kalau pakai kita lihat buka kamera HP tuh jelas, sudah kelihatan jelas kayak cemberut ya. Kalau dari kamera HP lebih jelas. Dari kamera HP dulu lalu lihat secara langsung pasti lebih jelas. Ini bersin nggak mas bersin nggak kalau saya pegang hidungnya? Mana? Bersin nggak hidungnya? Enggak, aman. Enggak bersin. Matanya juga dipegang tidak apa-apa. Ntar kelilipan, Mas. Oh, ini wajah manusia wajah siapa? Kurang tahu itu, Pak, karena itu kan yang menyebutkan halo. Ini, Pak.
Dan ya, kita sudah selesai. Tadi habis main bahasa gini karena tadi habis main lakatur, terus main di Sungai Kali Kuning. Bade. Selesai. Terus kita mau ganti baju dulu. Terus itu kita ke kota Jogja. Oke. Setelah kemarin Bayem udah main ke Lavatur, kita udah seru-seruan di sana. Dan sekarang Bayem nginep di tempat yang bisa dibilang ini sangat homey sekali ya. Untuk keluarga-keluarga tuh enak banget. Bayem udah nginep semalam sih di sini sebenarnya udah dari kemarin. Cuman baru bikin konten sekarang karena emang saya enak itu tempatnya, jadi sampai lupa bikin konten. Apa sih nama tempatnya? Nah, ini. Kita review dulu tempatnya nih. Oke, kita review dari depan ya. Jadi di sini ada tempat yang menurut Bayem sangat apa ya, ini kalau buat tempat nongkrong nih enak banget sumpah, apalagi kalau malam karena di sini ada lampunya warna kuning gitu. Ini kursinya dari kayu, buat kalian yang ngerokok juga ada asbaknya. Sumpah ini tuh tempat yang nanti deh Bayem jelasin di akhir ya, karena penilaian Bayem sangat plus banget buat tempat ini. Terus tuh banyak kan ada kursi-kursinya. Nah, tadi kita udah lihat nih tempat nongkrongnya tuh kan. Nah, kita lanjut ke tempat yang menurut gue juga dapat nilai plus sumpah. Di sini kita bisa duduk dan ini ada kebun. Kita bisa duduk-duduk di sini. Duduk-duduk gini. Tuh, ini juga ada. Ini ntar kita review di situ. Dan lihat atasnya apa? Atasnya pohon. Nih, di sini tuh ada air mancurnya, kita bisa duduk di sini. Di sini juga ada kursi. Ada kursi dua tuh di situ. Nah, terus di sini tuh ada 5 tipe kamar. Nah, kebetulan Bayem nginep di situ. Nah, di situ tuh family room. Nanti kita juga lihat family roomnya. Nah, di sini tuh ada 2 lantai. Nah, kita naik ya. Nah, ini dia untuk lantai 2 nih. Lantai 2-nya kita lihat, kan dari sini kita tuh bisa ngelihat view Merapi ya kalau pagi sebenarnya. Cuma karena ketutup lagi ya, ketutup awan tuh di sana, Merapinya tutup awan jadi nggak kelihatan. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat bahwa wow, tempatnya seestetik instagramable ini dan juga sangat rasa-rasa keluarganya tuh dapat banget gitu. Jadi buat kalian nih orang Jakarta yang pusing kerja mulu gitu kan, nyari tempat enak buat liburan tuh, nginep di hotel ini tuh udah cukup sebenarnya. Nah, tuh kita lihat ya. Nah, ini Bayem nginep di situ. Ini kita lihat dari POV ini. Buh. Oke, setelah tadi kita udah melihat lingkungannya, terus ada air mancurnya dengan pohon-pohon rindang kayak gini, adem banget kan. Nah, kita sekarang review kamarnya. Jadi ini kamar yang kayaknya tipe biasa ya. Tunggu ntar aku nanya pemiliknya. Jadi nih uniknya ini masih pakai kunci lama loh guys. Lihat tuh, ini masih pakai kunci lama dan ini namanya kamar ayam. Ah, ini kamar ayam. Nah, kita lihat nih. Aku maaf ya, aku sedikit pilek. Oke, assalamualaikum. Nah, sumpah. Jadi uniknya dari kamar ini adalah masih memakai interior lama, masih mempertahankan tipe-tipe vintage-nya. Ini lihat tuh kacanya, terus kursinya estetik banget, kacanya tuh. Tuh, lihat tuh. Ini hordingnya juga. Oh ya, di sini juga udah dilengkapi sama AC, jadi kalian nggak takut kepanasan, jangan takut. Dan lihatlah ini. Apa kalian sudah jarang lihat ini? Lihat tuh. Jarang kan lihat tempat lampu tidur kayak gini tuh. Tuh, di sini udah dilengkapi AC. Terus kita lihat ada tong sampah juga. Apa nih? Sumeleh. Ngerti aku. Duduk orang Jawa aku. Nah, kita lihat ini kamar mandinya. Di sini udah dilengkapi satu kloset. Hati-hati ya kalau yang turun ini soalnya agak tinggi. Dilengkapi satu kloset, wangi juga, ada bawang harum ruangan tuh. Lihat. Sumpah kalian tuh ini berasa di rumah banget loh. Nah, ini kita semuanya di sini semuanya mandinya pakai shower. Jadi kalian jangan takut. Di sini juga udah ada air panas kalau kalian kedinginan.
Di sini tuh lihat tuh ya. Nah, ini kasurnya. Ini kayaknya untuk satu keluarga kecil ya. 2 orang tua 1 anak kayaknya cukup sih. Atau kalian yang pengen staycation bareng pasangan juga, wah bisa banget di sini. Nah, jadi uniknya, aku kalau kalian keliling-keliling ini ya, nih keliling ini nih ya, nih, ini dikelilingin, di sini nggak ada TV kan? Biasanya kan di hotel-hotel kan ada TV. Biasanya kan di hotel-hotel tuh kan ada TV kan? Nah, semalam aku tanya, kenapa di sini nggak ada TV-nya? Dan jawabannya itu bener banget ya. Kenapa di sini nggak ada TV-nya? Karena si pemiliknya ini pengen pengunjung datang sini tuh bukan menghabiskan waktunya dalam kamar aja. Karena ini Jogja bro, kota istimewa. Masa ya kalian nggak pengen ngelilingin Jogja kemana-mana lah, pokoknya ke Jogja ya. Dan menurut aku itu salah satu keunikan dari hotel ini. Di kamar ini nggak ada TV ya, yang kamar biasa. Tapi kalau family roomnya ada TV-nya. Karena pemiliknya tuh pengen si tamunya ini nggak hanya diem di kamar, walaupun kamar tuh nyaman banget asli. Ini tuh anak muda banget lah pokoknya. Ya kan, tadi aku bilang. Nah, ini tempat Baim nginepnya itu di family roomnya, tapi mohon maaf banget nih ya udah agak berantakan karena udah Baim pakai buat nginep. Di sini tuh ada keunikan, yaitu ada kaca yang menghadap ke langit. Bayangin kalian tidur bareng keluarga sambil lihat langit-langit. Enak banget kan? Nah, sesuai banget sama nama kotanya, itu istimewa. Ini juga istimewa banget nih. Di sini juga ada ruang tamu buat kalian duduk-duduk bareng keluarga sambil ngobrol-ngobrol atau ngopi-ngopi santai. Dan di sini juga udah dilengkapi dengan kamar mandi dan juga ada air panasnya, kamar mandinya luas, terus juga udah ada kacanya di kamar mandi. Jadi kalau buat keluarga ini lengkap dan cocok banget dan istimewa banget sama kayak nama kotanya. Aku baru tahu tadi aku nanya-nanya sama pemiliknya, ternyata setiap kamar itu punya nama yang beda-beda nih. Kayak ini ayem, tentrem, ini ada namanya rukun, dan yang terakhir ini namanya guyup. Jadi buat kalian yang mau nginep di sini, filosofis banget ya namanya. Tadi ada rukun, ada tentrem, ada guyup, dan ada satu lagi apa tadi lupa. Itu kayak memang melambangkan nginep di sini tuh orang ini orang jelek semua. Setelah tadi pagi Baim udah review hotel Baim, dan sekarang Baim mau kulineran dulu di Pasar Ngasem. Dan ini Baim nyobain jenang Yujumilah. Pertama kali banget nyobain jenang Yujumilah, kayak apa sih rasanya, penasaran juga sih nih Baim. Ternyata kalau dilihat-lihat jenang ini mirip sama bubur sumsum karena ada buburnya, ada biji salaknya, ada ketan hitamnya. Sebenarnya Baim nggak terlalu suka sama yang manis-manis ya, karena Baim lebih suka yang gurih-gurih gitu ya. Cuman kalau untuk kulineran kita coba nggak sih? Jadi first impression Baim ini ngelihat
kelihatannya enak banget dan saat dicoba emang enak banget. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of Oke, sekarang Mbak Im berada di Pantai Karangmekas. Tadi udah keliling sampai Cemoro Sewu. Sekarang ada di ujungnya di Pantai Karangmekas dan sekarang udah mulai pasang di pantai selatan. Ngapa jadi jauh?